saya Ahmad Saripudin, NIM 3121105998. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya hari ini akan menjelaskan apa itu tentang basis data dan macam-macam basis data. Basis data ada 3 macam yang menurut saya artinya di sini. Yang pertama yaitu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga yaitu kumpulan file atau table atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Oke, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan operasi dasar basis data, pembuatan basis data baru atau dalam kurung create database. Yang kedua yaitu penghapusan basis data, drop database. Selanjutnya adalah pembuatan table baru ke suatu basis data, create table. Penghapusan table dari suatu basis data atau drop table. Penambahan atau pengisian data baru ke sebuah table di sebuah basis data. Insert, pengambilan data dari sebuah table. Retrieve atau search, pengubahan data dari sebuah table. Update, penghapusan data dari sebuah table. Delete. Dan selanjutnya adalah selanjutnya itu tujuan basis data. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, speed, memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga yaitu keakuratan, akurasi, menerapkan aturan atau batasan, constraint, tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Oke, selanjutnya tujuan basis data berikutnya itu ketersediaan, availability, memilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data history. Selanjutnya itu kelengkapan, completeness, menambah record data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data baik dalam bentuk penambahan objek baru, table, atau dengan penambahan file-file baru pada table. Selanjutnya itu keamanan security pada basis data, yaitu melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukannya. Selanjutnya itu kebersamaan pemakaian, shareability, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Selanjutnya itu operasi dasar basis data, menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean. Yang kedua itu membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Selanjutnya itu penerapan basis data. Basis data ini biasanya banyak dipakai untuk kepegawaian, pergudangan atau inventory, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu komponen sistem basis data. Yang pertama yaitu perangkat keras, hardware. Yang kedua itu sistem operasi, operating system. Yang ketiga itu basis data, database. Yang keempat yaitu aplikasi pengelola basis data, DBMS. Yang kelima yaitu pemakai, user. Database Management System. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi 2. 1. Data Definition Language, DDL.
struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan. Dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Hasil kompilasi perintah data definition language adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data, data dictionary. Data manipulation language atau disingkat DML merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa penambahan atau penyisipan data baru ke suatu basis data. Yang kedua yaitu penghapusan data dari suatu basis data. Yang ketiga yaitu pengubahan data di suatu basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama yaitu prosedural, mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua yaitu non-prosedural, membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Terima kasih. Demikian video presentasi tentang basis data yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.